Akibat kelangkaan BBM, antrian panjang di SPBU Paringin. Bupati Balangan tinjau lokasi banjir. Bantuan untuk korban banjir tiba. Berikan layanan medis bagi korban banjir, Puskesmas Paringin kerahkan tenaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Selama beberapa waktu terakhir, bersama saya Reza Nadia Paramita, berikut batarbangan selengkapnya. Terkait situasi dan kondisi banjir yang menimpa sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan dan menyebabkan terputusnya akses darat antar provinsi, pasokan BBM untuk wilayah Kabupaten Balangan pun terlambat. Akibatnya, antrian para pembeli bahan bakar minyak di SPBU Paringin terlihat mengular, bahkan hingga ke jalan raya sejak Rabu 20 Januari 2021. Terkait situasi dan kondisi banjir yang menimpa sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan dan menyebabkan terputusnya akses darat antar provinsi, pasokan BBM untuk wilayah Kabupaten Balangan pun terlambat. Akibatnya, antrian para pembeli bahan bakar minyak di SPBU Paringin terlihat mengular, bahkan hingga ke jalan raya sejak Rabu 20 Januari 2021. Kepala Operasional SPBU Paringin, Aulia Rahman, menyampaikan, kelangkaan BBM tersebut terjadi karena mobil tangki BBM dari Banjarmasin ke Balangan tidak bisa melintasi jalur darat. Kelangkaan BBM ini karena faktor suplai yang dilewati oleh mobil tangki itu melewati pelabuhan. Jadi prosesnya itu ada berapa hari sampai ke sini. Memakan waktu lebih dari 1 hari. Aulia menambahkan, stok yang datang sebanyak 10.000 liter dan akan dijual semuanya. Namun, jumlah pembelian dibatasi untuk roda 2 maksimal 5 liter dan untuk roda 4 maksimal 25 liter. Aulia juga mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak panik karena kebutuhan BBM tetap tersedia, walaupun dengan catatan keterlambatan. Serta jangan mengambil keuntungan dengan melangsir atau pedagang yang mengangkut dan melakukan niaga BBM tanpa izin usaha. Sementara itu, salah satu warga yang mengantri BBM, Janata, menuturkan, BBM di Paringin sudah susah didapatkan, dan kalaupun ada harganya pun sudah melambung. BBM jenis Pertalite dan eceran yang awalnya Rp9.000 per liter, kini sudah mencapai Rp12.000 hingga Rp15.000 per liter. Maunya ya sempat tersedia, tapi gimana kalau memang jalannya tidak bisa, gimana lagi. Yang jelas yang minyak ini kan sangat penting, karena minyak ini semuanya lumpuh, termasuk usaha ayam nih semuanya lumpuh. Ini puasa sudah berapa hari ayam nih tidak makanan nih. Janata berharap agar kelangkaan BBM tersebut dapat segera berakhir dan dapat kembali normal lagi. Karena BBM sendiri merupakan sesuatu yang paling penting untuk masyarakat pada kehidupan sehari-hari. Nanang Pindri Pajidanor melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan didampingi Dandim 1001 Amuntai Balangan bersama tim dari Polres Balangan dan instansi lainnya terjun langsung ke lokasi terdampak banjir. Tinjau lokasi banjir di Desa Pimping, Kecamatan Lampihong, Selasa 19 Januari 2021. Bupati Balangan didampingi Dandim 1001 Amuntai Balangan, Letkol Infantri Ali Ahmad Satriadi bersama tim dari Polres Balangan dan instansi lainnya terjun langsung ke lokasi terdampak banjir. Tinjau lokasi banjir di Desa Pimping, Kecamatan Lampihong, Selasa 19 Januari 2021. Tak hanya meninjau,
Bupati Balangan juga menyerahkan bantuan kepada warga berupa sembako dan rencananya juga akan melakukan penyaluran makanan siap saji. Khusus hari ini dan kemarin itu bantuannya berupa sembako ya, beras dan lain sebagainya, dan juga berupa obat-obatan, termasuk juga tadi ada pakaian anak-anak, ya, ada susu dan lain sebagainya gitu. Ansarudin menambahkan, saat ini beberapa desa yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Lampihong, yaitu Desa Pimping, Desa Jimamun, dan Desa Tanah Abang Kiri. Di tempat yang sama, analis kebijakan Direktorat Dukungan Infrastruktur Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB, Erlangga Muhammad mengatakan, BNPB bersinergi dengan Pemda untuk mendukung penanganan bencana yang dilakukan. Untuk kaji cepat dan mendukung posko pada BPBD Kabupaten Balangan, dan juga pemberian simbolis bantuan dana siapakai sebesar 500 juta kepada Kalaksa BPBD Kabupaten Balangan. Tak jauh dari lokasi banjir, Kepala Desa Pimping, Abdul Ghani, menuturkan tentang kondisi desa sedikitnya hampir 118 KK terdampak, dan ini merupakan banjir terbesar yang pernah dirasakan. Logistik sudah Pak? Sudah beberapa kali bantuan logistik dari Dinas DPMD, dari Dinas Sosial, dari EPE, dari ACT, dari Dinas Polsek, Polres, semuanya kami terima sudah. Untuk kami bantuan, mengucapkan terima kasih. untuk bantuan kan ada merasa kekurangan Pak? Untuk bantuan kami cukup banyak sudah, bahkan menurut kami rasa berlebihan sudah Pak. Cuman kalau dibantu ya terima kasih terus Pak. Nggih, siap. Abdul Ghani juga mengucapkan terima kasih kepada TNI Polri, DPMD, Dinas Sosial, BPBD, MRI ACT Kabupaten Balangan, serta pihak terkait yang telah membantu. Muhammad Andre Maulana dan Nanang Findri Fajrianur melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sejumlah paket bantuan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk para korban banjir di Kabupaten Balangan telah tiba. Paket bantuan ini diterima langsung oleh BPBD bersama TNI setempat di Tugu Maritam, Kabupaten Balangan, Selasa 19 Januari 2021. Dan selanjutnya bantuan akan siap didistribusikan kepada masyarakat terdampak banjir. Sejumlah paket bantuan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk para korban banjir di Kabupaten Balangan telah tiba. Paket bantuan ini diterima langsung oleh BPBD bersama TNI setempat di Tugu Maritam Kabupaten Balangan Selasa 19 Januari 2021. Dan selanjutnya, bantuan akan siap didistribusikan kepada masyarakat terdampak banjir. Kepala BPBD Kabupaten Balangan Alif Yuspahlov menyampaikan, untuk bantuan yang diterima dari Presiden Republik Indonesia sebanyak 1.000 paket yang disalurkan secara bertahap. Lebih 1.000 paket nantinya, ini sorte pertama ada 75, habis ini sorte kedua ada 250. Jadi hari ini total untuk bantuan Bapak Presiden di Balangan untuk hari ini sekitar 325 paket. Sisanya nanti secara berurutan besok ada lagi, jadi total 1.000 paket. Adapun paket bantuan yang diberikan berupa beras, minyak, teh, serta masker. Dan nantinya paket tersebut akan dibagikan secara door-to-door bersama TNI Polri dan BPBD untuk masyarakat yang terdampak banjir. Selanjutnya, Alif juga mengatakan hingga saat ini untuk total warga yang terdampak banjir di Kabupaten Balangan sekitar kurang lebih 19.100 jiwa. Dengan harapan, bantuan tersebut bisa meringankan beban masyarakat di tengah musibah yang sedang melanda. Nanda Yuliati melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Puskesmas Paringin kerahkan tenaga kesehatan untuk berikan pelayanan medis bagi korban banjir di Desa Teluk Ramat Rabu 20 Januari 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Reza Nadia Paramita mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puskesmas Paringin kerahkan tenaga kesehatan untuk berikan pelayanan medis bagi korban banjir di Desa Teluk Kramat, Rabu 20 Januari 2021. Perawat Puskesmas Paringin, Mita Hidayati mengatakan terdapat 3 posko kesehatan yang dikerahkan, yaitu di Desa Teluk Kramat, Desa Lamida Bawah, dan di Polsek Paringin. Mita menyampaikan penyakit yang sering dialami saat dan pasca banjir ini kutu air, darah tinggi, dan pusing. Untuk beberapa penyakit yang sangat seringnya itu ada tinea pedis atau kutu air, kalau kita kan namanya belancat kata orang. Terus darah tinggi sama pusing-pusing, soalnya banyak begadang dan kurangnya istirahat. Mita berharap agar masyarakat tetap menjaga kesehatan. Selanjutnya, petugas sanitasi Puskesmas Paringin, Santi menyarankan pasca banjir masyarakat harus meningkatkan higienis sanitasi. Karena menurut Santi, pasca banjir ini biasanya penyakit yang timbul yaitu kutu air dan gatal-gatal, sehingga perlu tersedianya air bersih. Sarannya sih supaya menjaga yang terutama ya setelah pasca banjir ini harus meningkatkan higienis sanitasi, terutama penyediaan air bersih sama pembersihan lingkungan rumahnya. Biasanya itu kalau sudah terjadi dampak banjir kan banyak nih kronologis penyakit yang timbul akibat banjir seperti kayak kutu air, gatal-gatal. Nah mungkin itu harus ke penyediaan air bersihnya harus ditingkatkan dan sanitasi lingkungannya. Nadia melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.